Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan kelompok anggota pramuka lainnya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan, menarik, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip-prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan. Kepramukaan memiliki sasaran untuk pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, perkembangan masyarakat, dan bangsa Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlandse Vadvinders Organisatie atau yang dapat disingkat dengan NPO yang berdiri pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Vereniging Nederlands Indische Vadvinders atau NIPV yang berdiri pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Vadvinder Organisatie yang berdiri atas prakarsa dari SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti yang tersampaikan di sebelumnya, dapat diperhatikan pada adanya Vadvinder Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1920 yang kemudian berganti nama menjadi Hizbul Watan atau HW. Nasionale Vadvinder yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam yang mendirikan Syarikat Islam Adveling Vadvinder yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Advedeling Vandu dan lebih dikenal dengan SIAP atau SIAP, Nasionale Islamietse Vadvinderig atau yang disingkat dengan NATIPIJ yang didirikan oleh Jong Islamiten Bonds atau JIB dan Indonesia Nationale Vadvinders Organisatie atau sering disingkat dengan INPO, didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI atau sering disebut dengan Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, EINPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Namun, federasi ini tidak dapat bertahan lama karena adanya niat fusi yang mengakibatkan pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau yang disingkat dengan KBI, di mana KBI ini dirintis oleh tokoh dari Jongjava Vadvinders atau Pandu Kebangsaan, yaitu JJV atau PK, INPO, dan PPS atau JJP Jongjava Vadvinders, dan PK Pandu Kebangsaan. PAPI atau PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia yang disebut atau disingkat dengan BPPKI pada bulan April 1938.
Antara tahun 1928 sampai 1935 sudah bermunculan gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan itu dapat dicatat, yaitu Pandu Indonesia atau PI, Padpindos Organisatieë Pasundan atau POP, Pandu Kesultanan atau PK, Sinar Pandu Kita atau SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Kemudian kepanduan Indonesia yang bersifat atau bernapas keagamaan itu ada El-Hilal, Pandu Ansor, Al-Watohi atau AW, Hizbul Watan, Kepanduan Islam Indonesia atau KII, Islamistische Padpindos Organisatieë atau IPO, Tridharma atau Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia atau KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia atau KMI. Sebagai upaya untuk menggalang persatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI merencanakan All Indonesian Jamboree, yang rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia UMM atau sering disingkat dengan Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mulai dijajah oleh Jepang yang kemudian mengadakan penyerangan dan Belanda kembali meninggalkan Indonesia. Sehingga hal itu mengakibatkan banyak partai dan organisasi rakyat di Indonesia termasuk Gerakan Kepanduan dilarang berdiri. Namun, upaya untuk melanjutkan penyelenggaraan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggota Gerakan Kepanduan, karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah, bangsa Jepang tidak mengizinkan pramuka di Indonesia. Kemudian berlanjut, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja yang menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kemudian, pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Adapun nama-nama dari panitia pembentukan Gerakan Pramuka, yaitu ada Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A.A. Aziz Saleh, dan Ahmadi, yang dimana peristiwa ini dikenal dengan sebutan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dikeluarkan lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut Hari Permulaan Tahun Kerja pada tanggal 30 Juli 1061 bertempat di Istora Senayan. Seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mafinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno.
Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh, yang ditandai dengan penyerahan Panji-Panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat, yang dimana peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka, yang saat ini masih diperingati sampai sekarang.